Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Baik, pada video kali ini aku mau bahas tentang persiapan buat teman-teman yang sedang berada di kelas 12 ya, untuk menghadapi badai kelas 12, yakni mempersiapkan ujian-ujian di sekolah dan juga persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi. Oleh karena itu aku sarankan jangan di skip-skip ya videonya, karena nanti kalau misalkan di skip-skip itu takutnya ada informasi yang penting buat kalian, tetapi karena kalian tuh nontonnya itu nggak full, jadi kalian tuh nggak mendapatkan informasi tersebut. Baiklah, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja ke pembahasannya. Menjadi siswa kelas 12 itu memang cukup membuat lelah ya, karena emang selain disibukkan dengan kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan ujian. Kalau sekarang tuh masih ada ujian nggak sih? Soalnya kalau tahunku dulu ya itu masih ada ujian sekolah, tapi untuk UN tuh udah nggak ada di tahunku. Jadi fokus bakal udah semester 5 itu fokus ke mempersiapkan ujian sekolah. Tetapi di samping itu juga masih ada kegiatan-kegiatan belajar, masih ada ulangan harian dan lain sebagainya, dan juga kadang masih ada kegiatan-kegiatan organisasi kan. Nah, di samping kegiatan-kegiatan sekolah tersebut, kalian juga harus mempersiapkan untuk menuju ke perguruan tinggi, khususnya bagi teman-teman yang berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi. Sebagai anak kelas 12, kalian juga harus tahu apa aja sih seleksi-seleksi yang dapat kalian ikuti untuk bisa menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi, baik itu negeri, kedinasan, swasta, politeknik, dan juga perguruan tinggi negeri Islam ya. Karena itu tuh banyak banget jenis-jenis seleksinya. Nah, kalian tuh perlu tahu. Kebetulan banget aku tuh pernah bahas tentang seleksi-seleksi yang dapat kalian ikuti di videoku yang ini. Karena kalau misalkan aku bahas di video ini tuh akan panjang banget ya videonya. Jadi buat teman-teman bisa menonton videoku yang ini juga. Oke, setelah itu aku akan membagikan tips gimana sih cara menjadi seorang siswa kelas 12 yang tentunya super sibuk sekali. Yang pertama, kalian tuh harus membuat planning A, B, C. Kenapa banyak banget seperti itu? Karena ini tuh buat prepare gitu, seandainya nanti kalian tuh nggak keterima di planning A, kalian bisa masih mempunyai planning B. Seandainya kalian juga nggak keterima di planning B, kalian masih punya planning C. Pokoknya kita tuh sebagai manusia tuh harus berencana dan juga berusaha ya untuk hasil akhirnya itu biar nanti yang di atas saja yang menentukan. Karena kadang apa yang kita inginkan itu bukan yang terbaik buat kita, tetapi nanti apa yang kita dapatkan itu pasti sudah yang terbaik buat kita. Oke, aku kasih contoh ya gimana sih cara menentukan planning A, B, dan juga C. Misalnya di planning A itu kalian tuh pengen menjadi mahasiswa di suatu PTN melalui jalur SNBP. Lalu kalian juga membuat planning B. Di planning B ini kalian juga masih pengen jadi mahasiswa di PTN, tetapi melalui jalur SNBT yang pakai tes SNBT. Kalau yang SNBP itu yang tadi pakai prestasi. Jadi planning A itu yang pakai prestasi SNBP di PTN, plan B SNBT di PTN juga, dan mungkin plan C kalian tuh pengen nyoba kedinasan. Untuk menentukan plan A, B, C ini kalian juga harus melalui sebuah proses yang nggak mudah ya, yakni menanyakan kepada diri kalian sendiri, kalian tuh mau kemana sih, kalian mau jadi apa hal-hal yang kalian suka, apa hal-hal yang kalian inginkan, dan apa sih bakat minat kalian. Setelah menemukan itu semua, silahkan berunding kepada orang tua, apakah orang tua itu menyetujuinya. Untuk jaga-jaga ya supaya orang tua kalian itu setuju dengan rencana kalian, maka ketika kalian menyampaikan rencana-rencana kalian itu, sertakanlah alasan kenapa kalian memilih itu. Selanjutnya, setelah orang tua setuju, maka konsultasikan dengan guru BK. Baiknya kalian tuh mengambil jurusan tersebut di perguruan tinggi mana. Karena guru BK itu nanti punya data dari kakak-kakak kelas kalian atau alumni yang telah menjadi mahasiswa di suatu PTN tertentu, sehingga mungkin nantinya itu bisa menjadi referensi buat kalian dalam menentukan perguruan tinggi. Oke, apabila tahap 1 itu sudah selesai, maka silahkan mulailah cari tahu tentang persyaratan administrasi dan juga materi-materi yang diujikan pada seleksi masuk untuk plan A, plan B, dan juga plan C.
Cari tahu dengan seksama dan pastikan kalian itu mencari tahunya itu di sumber-sumber yang terpercaya. Kalian bisa langsung mengunjungi website kampusnya langsung, atau kalian bisa melakukan pencarian-pencarian di berbagai media sosial, di berbagai website, yang tentunya itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi tersebut, maka simaklah baik-baik. Jangan sampai kalian itu salah paham gitu. Karena kalau misalkan nanti terjadi kesalahpahaman ya pada diri kalian itu memahami informasi yang disampaikan, itu takutnya itu kalian bakal didiskualifikasi karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Next, yang selanjutnya adalah tahap ketiga. Tadi kan di tahap 2 itu kalian harus mempersiapkan informasi-informasi terkait seleksi yang ingin kalian tempuh atau jalani. Tetapi karena kalian masih kelas 12, jadi untuk melakukan atau mencari informasi-informasi mengenai seleksi perguruan tinggi, mempersiapkan seleksi-seleksi yang kalian ikuti, kalian juga tidak boleh mengalahkan atau mementingkan salah satu pihak. Jadi kalian tuh harus mementingkan keduanya sehingga dapat berjalan beriringan. Nah, itu tuh sulit banget. Kayak kalian tuh nanti akan merasa jenuh, kayak capek banget ya Allah. Karena aku tuh udah pernah ngelakuin gitu, kayak capek banget. Maka dari itu, saran aku buat teman-teman yang masih mengikuti organisasi di kelas 12, usahakan dikurangi lah ya. Karena saking sibuknya ya, maksudnya kayak, dan untuk belajar sendiri pun ada beberapa yang mungkin mengalami kesulitan. Nah, kalau misalnya kalian tuh mengalami kesulitan fokus, susah fokus gitu untuk belajar keduanya, maka kalian bisa meminta bantuan bimbel. Ini nggak wajib untuk mengikuti bimbel semuanya ya, karena mungkin ada beberapa orang yang memilih untuk tidak bimbel dan belajar sendiri. Itu nggak apa-apa, itu nggak salah. Yang penting itu kalian konsisten dengan keinginan kalian itu. Bimbel kalau misalnya nggak konsisten, itu juga sia-sia. Belajar sendiri tanpa bimbel, kalau misalnya kalian nggak konsisten juga sama aja. Jadi yang penting itu kalian konsisten dengan niat awal kalian. Semuanya ini memiliki kelebihan masing-masing ya. Kalau misalkan bimbel itu mungkin karena ada yang mengarahkan ya, jadi kalian tuh nggak begitu kerepotan untuk belajar apa ya hari ini, belajar apa ya hari ini. Kalau misalkan kesusahan juga bisa tanya ke mentornya. Belajarnya itu sesuai jadwal yang diberikan bimbel kepada kalian. Misalkan hari ini ya hari ini, hari besok ya hari besok. Kalian tuh harus belajar di waktu itu. Kadang di sela-sela waktu libur kalian kan, hari Sabtu atau Minggu, atau bahkan bisa malam gitu ya. Nah, itu kan tadi kelebihan bimbel ya. Kalau misalnya kalian ikut bimbel, itu kalian akan mendapatkan itu semua, insya Allah ya. Buat teman-teman yang juga memutuskan untuk belajar secara mandiri tanpa bimbel, kalian juga memiliki kelebihan, karena kalian itu kan nggak diikat ya, nggak diikat oleh suatu bimbel atau lembaga tertentu, maka belajarnya itu lebih kayak bisa di mana-mana gitu, bisa sambil tiduran, bisa sambil makan. Tapi kalau makan jangan sambil nonton video ya, karena nanti makannya akan tambah lama kalau kayak gitu. Maksudnya itu kalian jadi lebih santai gitu belajarnya, bisa kapan aja dan juga di mana aja. Oke, next tahap yang ke-4 kalau nggak salah ya. Nah, tahap yang ke-4 ini merupakan tahap yang sangat penting, yakni motivasi belajar kalian. Karena kalian itu kan banyak banget yang harus kalian pikirkan gitu. Belum lagi mungkin ada masalah-masalah lain. Maka kalian tuh harus punya yang namanya motivasi belajar. Motivasi belajar ini nantinya akan berfungsi untuk menguatkan diri kalian melalui semua badai-badai atau masalah-masalah yang kalian hadapi. Menjadi kelas 12, aku percaya bahwa kalian itu merasakan capek ya. Mungkin sebagian dari kalian juga ada yang udah merasakan kok gini banget gitu. Tapi percayalah, kalian jangan menyerah. Ingat ya, sesuatu yang istimewa itu susah didapatkan. Setiap manusia itu harus berjuang. Manusia dikodratkan untuk berjuang. Selagi masih hidup, maka manusia akan selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan yang membuat manusia tersebut berjuang. Capek itu pasti. Maka dari itu kalian tuh harus mempunyai suatu motivasi yang bisa mengingatkan kalian atau membangkitkan semangat kalian di saat kalian itu merasa capek, merasa terpuruk, dan lain-lain seperti itu. Motivasi belajar itu bisa berasal dari manapun. Mungkin dari orang tua kalian, dari teman kalian, teman dekat, ataupun dari hal-hal lain, hal-hal kecil lain. Misalnya, kalian termotivasi berjuang
untuk menikmati hujan-hujan di sore hari, untuk bertemu dengan capung-capung di jalan, atau untuk menikmati segelas kopi di kala senja. Pokoknya kalian tuh harus punya motivasi ya. Baiklah, tadi ada beberapa tahap yang udah aku sampaikan, yakni yang pertama, membuat planning, mencari informasi. Terus tadi kalian bisa mengikuti bimbel atau bisa belajar sendiri, menentukan metode belajar kalian dan juga motivasi diri. Nah, itu saja tips dari aku. Kalau misalkan ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa tuliskan di kolom komen atau DM aku di Instagram aku. Insya Allah kalau misalkan aku baca ya dan aku tahu jawabannya, insya Allah aku jawab. Oke lah, cukup sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Banyak kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses.